Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Farmasi Pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bidang farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Dwi Murti Borutarigan yang akan menjelaskan materi pada slide kedua sampai ketiga. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dindra Mawati, kemudian dijelaskan oleh Putri Nursaida Sarkol, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ana Nurrahma. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi seperti penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang saling berkomunikasi. Namun, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang saling berkomunikasi, maka komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, seperti menggunakan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih hubungannya informasi dan komunikasi dalam farmasi? Nah, pentingnya pelayanan komunikasi informasi agar seorang farmasis dapat berkomunikasi dengan pasien pada saat penyampaian informasi dan edukasi mengenai obat-obatan. Dan sudah menjadi tanggung jawab seorang farmasis untuk memberikan keselamatan terhadap pasien dengan melalui penyampaian KIE tersebut, dan pasien diharapkan untuk dapat menggunakan obat-obatan secara baik dan benar. Dan yang sangat terpenting, seorang farmasis diminta maupun tidak diminta harus selalu proaktif dalam melaksanakan KIE tersebut agar pasien merasa aman dalam menggunakan obat-obatan yang akan dikonsumsinya. Untuk perkembangan teknologi informasi, saat ini perkembangan teknologi informasi di dunia sangat berkembang dengan pesat, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Penggunaan komputer saat ini pun sudah mempengaruhi hampir di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya dalam bidang farmasi. Teknologi informasi dan internet sangat berperan penting dalam bidang farmasi, seperti untuk merekod resep dan dosis, dan untuk menyimpan data harga obat-obatan. Saya Dindra Mawati, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi bagi bidang farmasi. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada informatika farmasi. Informatika farmasi adalah bidang ilmiah yang berfokus pada pengobatan yang berhubungan dengan data, informasi, dan pengetahuan dalam sistem kesehatan. Yang kedua itu ada sistem instalasi farmasi. Sistem instalasi farmasi sendiri adalah divisi farmasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan gawat farmasi berupa obat yang digunakan oleh semua unit di lingkungan rumah sakit, baik untuk pelayanan rawat jalan maupun pelayanan gawat darurat. Teknologi jaringan informasi sangat bermanfaat bagi instalasi farmasi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Yang ketiga ada sistem informasi apotek. Sistem informasi apotek yaitu sistem pengolahan data yang dihasilkan dari proses manajemen di unit apotek dari input sampai output data. Nah, yang terakhir itu ada peranan ITC dalam bidang farmasi. ITC itu teknologi komputer. Komputer banyak dipublikasikan di bidang medis. Banyak rumah sakit menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, juru medis, dan pasien maupun apoteker. Selanjutnya ada manfaat teknologi informatika di bidang farmasi. Yang pertama itu ada meningkatkan informasi antara apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua
kedua, mampu meningkatkan kecepatan diagnosis. Yang ketiga, memeriksa interaksi obat yang mungkin atau alergi sebelum resep diisi atau ditulis. Yang keempat, informatika farmasi memungkinkan pasien memiliki pemahaman yang lebih baik tentang obat-obatan yang dikonsumsinya. Saya atas nama Putri Nursera Sarkor. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi sistem informasi instalasi farmasi di rumah sakit. Farmasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang farmasi berupa obat yang digunakan oleh semua unit di lingkungan rumah sakit, baik untuk pelayanan rawat jalan termasuk rawat darurat dan bedah sentral, pelayanan rawat inap termasuk rawat intensif maupun penggunaan obat yang digunakan di lingkungan penunjang medis seperti laboratorium. Teknologi jaringan internet sangat bermanfaat bagi instalasi farmasi rumah sakit. Untuk meningkatkan pelayanannya terhadap pasien, informasi tentang rumah sakit lain di seluruh dunia dapat diketahui secara mudah, cepat, dan akurat. Dengan mengakses website yang terkait dengan informasi yang dikehendaki, kegiatan PIO atau Pusat Informasi Obat juga sangat terbantu dengan adanya homepage yang tertentu yang menyediakan informasi pemakaian, interaksi, dan segala aspek yang terkait dengan obat. Selanjutnya, input data master. Jadi, input data master dapat dilakukan secara manual atau melalui file Excel dengan cara import data. Selanjutnya, input data barang farmasi. Data yang diinput itu berupa data nomor faktur, nama obat pesanan, jumlah pesanan, dan harga yang diperoleh. Itu data input data barang dan farmasi. Sekian, terima kasih. Saya Ana Nurrahma akan menjelaskan tentang sistem informasi apotik. Sistem informasi apotik yaitu sistem pengolahan data yang dihasilkan dari proses manajemen di unit apotik dari input data sampai dengan output data. Saat ini sistem informasi sudah dipakai oleh banyak perusahaan atau instansi yang ada di Indonesia. Semua aktivitas akan ditata dengan baik oleh sistem sehingga jadi lebih efektif dan efisien. Dan sekarang apotek pun juga perlu sistem yang dapat mengendalikan data dengan baik. Setiap hari pasti ada saja orang yang membutuhkan obat. Karena itu apotek dapat dijadikan sebagai bahan bisnis yang menguntungkan. Bisnis apotek haruslah mempunyai sistem yang bagus agar bisnis tersebut bisa maju dan mendapatkan omset yang besar. Aplikasi apotek yang mempunyai banyak fitur canggih yang siap membuat pekerjaan Anda lebih cepat dan mudah. Berikut fitur-fiturnya. Yang pertama, master supplier dan master obat. Kegunaannya yaitu untuk memasukkan data obat serta supplier ke dalam aplikasi apotek. Untuk data obat sudah dilengkapi dengan kategori dan lokasi obat. Yang kedua, cetak barcode. Kegunaannya dari setiap data obat dapat Anda cetak kode barcode-nya. Selanjutnya, variabel sistem informasi apotek. 1. Penjualan apotek ke pasien rawat jalan, rawat inap, dan UGD. Yang kedua, retur penjualan obat. Yang ketiga, print nota penjualan obat. Keempat, laporan penjualan harian. Kelima, membuat laporan analisis. Dan keenam, membuat grafik penjualan. Dan ITC bagi rumah sakit dan apotek. CT scan adalah alat yang mampu memotret tubuh bagian dalam manusia tanpa perlu melakukan pembedaan. Peralatan ini menggambarkan teknologi sinar X. Hasil CT scan akan lebih detail daripada röntgen biasa. Kondisi jaringan lunak, pembuluh darah, dan tulang pada berbagai bagian tubuh dapat diamati melalui gambar ini. CT scan dapat digunakan untuk melihat kondisi kepala, bahu, tulang belakang, jantung, perut, lutut, maupun dada Anda. Prosedur pemindaian ini memiliki banyak kegunaan, namun biasanya dipakai untuk pemeriksaan secara cepat pada pasien yang dicurigai mengalami cedera pada tubuh akibat kecelakaan. CT scan juga bisa digunakan
untuk memberikan visualisasi dari hampir seluruh bagian tubuh dan mendiagnosis penyakit atau cedera smart. Smart Card, sistem berbasis kartu cerdas dapat digunakan juru media untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Smart Card mempunyai 2 kartu cerdas, yaitu untuk pasien dan profesional kesehatan. Dokter juga mempunyai kartu pasangan dari kartu pasien tersebut, di mana ia juga memiliki ID, PIN, kartu, nama pasien, departemen di rumah sakit, alamat rumah, kantor, dan rumah telepon disimpan sebagai informasi pribadi. Dalam Smart Card terdapat enkripsi, kunci, dan tanda tangan digital yang digunakan untuk komunikasi data yang aman dan dapat dikonfirmasi antara pasien dan server database melalui protokol distribusi objek. Baiklah, hanya itu yang bisa